Pernah nggak kalian mengalami ini? Kenapa sih nafasku nggak panjang dalam bernyanyi? Kenapa sih aku kalau bernyanyi tenggorokanku masih sakit? Kenapa sih aku selalu di tengah-tengah lagu aku tuh nggak kuat? Selalu aja berhenti, terus nafasnya bergetar, notnya jadi bergetar, begitu. Nah, jika itu masalah dari kalian, mungkin kalian melakukan kesalahan yang akan saya bahas nanti di episode ini, oke? Jadi stay tune, jangan kemana-mana, jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa dipencet loncengnya supaya kalian ada pemberitahuan kalau saya mengeluarkan video baru. Saya Uci Bill, welcome to my class Singing Fun Course. Kita belajar bersama. Oke, jika kalian mempunyai masalah bernyanyi tapi tenggorokannya masih sakit, berarti kalian masih melakukan power dari tenggorokan. Oke? Dan mungkin juga kalian bernyanyinya kalian mengucapkan kalimatnya di lagu itu kan ada lirik ya. Misalnya kalian menyanyikan lagu dari Anggun mungkin ya, yang judulnya Mimpi. Melambung jauh, terbang tinggi, bersama mimpi. Apakah kalian menyanyikannya seperti itu atau seperti ini? Melambung jauh, terbang tinggi, bersama mimpi. Yang mana kalian? Cara menyanyi kalian yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Oke, kalau kalian menyanyikan yang dengan cara yang kedua, dengan rahang terbuka lebar ke bawah, ini sangat tegang jika kalian menyanyikan dengan melambung jauh. Kalian bisa lihat terbang tinggi, bisa lihat rahangnya bersama mimpi. Mimpi. Oke, rahangnya tidak boleh begitu. Yang benar adalah seperti yang saya contohkan tadi di awal, melambung jauh, terbang tinggi, bersama mimpi. Soft, relax. Oke, jadi tidak ada tekanan, tidak ada ketegangan di daerah rahang. Yang pertama. Terus yang kedua, apakah breath support kalian itu sudah mensupport kalian? Nafas kalian tersupport nggak dari breath support kalian? Oke, breath support itu adalah dari abdomen bagian bawah, ini keliling ya, sampai ke belakang ini adalah breath support kalian. Itu kalau kalian ya, mengikuti kursus bernyanyi atau sekolah bernyanyi, mereka akan mempelajari namanya breath support. Ada yang bilang juga namanya breath management gitu kan ya. Jadi kita akan mempelajarinya gitu di sekolah bernyanyi. Dengan breath support tadi, apakah mensupport tuh? Maksudnya nafas kalian panjang nggak? Nafas kalian, karena dalam bernyanyi ada tata keramanya, di mana kita harus memotong kata atau kalimat, di mana kita tidak boleh memotong kata atau kalimat gitu ya. Jadi itu dicek apakah breath support kalian itu sudah benar atau tidak. Yang selanjutnya, kesalahan selanjutnya adalah postur, bentuk badan atau sikap badan kalian, apakah sudah benar atau tidak gitu. Mungkin kalian berpikir, postur, sikap badan emangnya mempengaruhi? Oh yes honey, itu mempengaruhi. Dalam bernyanyi itu ada namanya postur atau sikap badan, cara kita berdiri gitu kan ya. Kita tidak harus berdiri seperti tentara, tegap. Tidak harus begitu. Yang penting adalah kita berdiri tegap, dagunya level ke ground, pandangan lurus ke depan, kepalanya lurus ke depan, bahu tidak boleh begini, ini harus relax, spine, tulang belakang harus lurus gitu.
Bayangkan jika kalian bernyanyi, badan kalian membungkuk seperti ini. Look, membungkuk seperti ini. Logically, secara logika, aliran udara yang dari sini keluar tidak lancar. Dia akan pasti ngebelok dulu nih, gitu kan ya. Tidak lancar. Dan cara kalian bernyanyi pun melambung jauh, habis nafas. Oke? Karena aliran nafasnya tidak sehat ya, tidak lancar. Nah itu, postur juga mempengaruhi. Kalian cek apakah postur kalian benar atau tidak. Nah, kesalahan juga yang sering terjadi adalah jika kalian bernyanyi itu memang benar. Kita harus membuka mulut gitu kan ya. Tapi tidak berarti membuka mulut secara lebar. Atau ada juga murid yang dia tidak mau membuka mulut. Dia tidak mau open their mouth gitu kan ya. Misalnya nyanyi gini. Melambung jauh, terbang tinggi, bersama mimpi. Saya bilang, you have to open your mouth, but not widely, tidak terlalu besar, normal saja gitu kan ya. Kasus yang seperti itu ada. Jadi, dalam bernyanyi itu kalian harus membuka mulut, tidak terlalu besar, hanya normal saja. Oke, jadi tidak melambung jauh, terbang tinggi. No, big no, tidak boleh. Or melambung jauh, terbang tinggi. No honey, big no, tidak boleh. Jadi yang sewajarnya saja. Karena nanti kita juga akan belajar yang namanya vokal A, I, U, E, O, caranya berbicara, cara mengucapkannya, cara vokal placementnya seperti apa, kita menempatkan vokal A, I, U, E, O seperti apa. Karena dengan A, I, U, E, O kita akan membuat kata. Dengan A, I, U, E, O kita akan membuat kalimat. Alright? So, jadi itu pentingnya kita belajar latihan vokal dengan I, E, A, O, U. A, I, U, I, E, I, A, O, A, I, A, O. Nah, selanjutnya juga faktor yang kalian harus lihat juga sebelum kalian mulai bernyanyi, kalian ada pemanasan gak? Apa langsung tiba-tiba nyanyi misalnya, Never mind Afan, langsung suara tinggi tanpa latihan. Oke, itu big no sayang, tidak boleh. Karena biasanya yang sering kejadian dan sering saya lihat adalah tanpa mereka pemanasan vokal, mereka langsung ambil lagu nada tinggi sekali gitu kan ya. Sampai kadang-kadang dia sudah nafasnya sudah tidak sanggup tapi dia paksakan gitu kan ya. Kayak never mind heaven, someone like you. Oh no. Itu bukan bernyanyi, itu membunuh kalian sendiri gitu kan ya, mempermalukan kalian sendiri gitu. Jadi ada beberapa faktor yang kalian harus lihat jika kalian bernyanyi tenggorokannya masih sakit. Kenapa ya coach ya? Aku bernyanyi tenggorokanku masih sakit. Mungkin itu penyebabnya di antaranya. Oke. Mungkin dengan video ini, dengan episode ini kalian bisa membenarkan kesalahan-kesalahan yang kalian buat, contohnya gitu kan ya, step by step. Dan jangan lupa sebelum memulai bernyanyi, jangan lupa latihan vokal. Even though, walaupun kalian cuma lip trill saja, atau dengan sirine saja, diganti vokalnya, jangan lupa itu. Simple, tapi kalian harus melakukannya. Jangan hanya pikir, simple. Easy, gampang, tapi kalian tidak melakukannya, oke? Jadi kalian melakukannya dengan waktu kalian belajar, waktu kalian masak. Saat dengan lip trill juga, kalian ini tidak boleh tegang ya. Maksudnya relax saja. Dari situ kalian bisa
adjustment, saatnya kalian harus relax, oke? Pita suaranya, saatnya kalian harus tegang. Jadi yang tegang tidak boleh, tapi kita harus relax dan nyaman, oke? Selalu kita mendengarkan apa kata badan kita, oke? Badan kita selalu punya alarm. Misalnya alarm kita sudah bilang nih gitu kan ya, oh aku nggak kuat nih, jangan dipaksakan, oke? Contohnya seperti ini. Kalian menyanyikan lagu tinggi, alarm sudah mulai nih. Jangan, nggak kuat. Akhirnya kalian lupa dengan vokal register tuh. Suara dada, suara mix the voice, suara kepala, lupa. Langsung ambil tanpa vokal register, langsung ambil suara tinggi. Itu juga kesalahan yang harus kalian hindari sebenarnya ya. Oke, jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu jika kalian mempunyai masalah-masalah seperti tadi. Oke, kalau gitu terima kasih sudah mampir di Singing Fun Course. Untuk kalian yang ingin belajar bernyanyi online di Singing Fun Course, saya cantumkan di sini website saya. Jadi kalian bisa melihat dan ngintip-ngintip ada apa sih di Singing Fun Course. Don't forget, saya kalau di ujung video selalu saya kasih tahu, keep your positive energy, your positive vibe ya. Selalu berpikiran yang positif, oke? Saya Uci Bill, terima kasih sudah mampir di Singing Fun Course. Kita akan ketemu lagi di episode-episode mendatang. Kita belajar bersama juga. And goodbye. Have a nice day.